Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hari Kusrini SPD MM, selaku Pembina MGMP Ekonomi Kabupaten Malang. Bapak Teguh Wibowo SPD, selaku Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Malang. Para narasumber dan di sini ada Pak Tommy kebetulan selaku narasumber, instruktur atau pelatihan Accurate Online, dan juga serta Bapak Ibu guru semuanya, anggota MGMP Ekonomi Kabupaten Malang yang saya hormati dan yang berbahagia. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini secara virtual melalui Zoom untuk melanjutkan rangkaian pelatihan Accurate Online. Dan tak lupa sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan sekali lagi kepada para peserta, para Bapak Ibu semuanya yang tetap semangat. Kami juga sangat mengapresiasi semangat dan dedikasi Bapak Ibu guru semuanya yang tetap antusias mengikuti pelatihan ini, walaupun ini sudah memasuki sesi keempat ya, meskipun diadakan di malam hari ya. Jadi antusiasme ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam penguasaan QRate online yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang sekarang ini berkaitan dengan teknologi dan juga bisa digunakan untuk pengelolaan keuangan. Pada sesi malam ini kita melanjutkan materi dari sesi sebelumnya ya Bapak Ibu. Di mana Pak Tommy juga sudah memulai beberapa events atau transaksi, nanti bisa dilanjutkan. Harapannya Bapak Ibu dapat semakin menguasai tekniknya, praktiknya yang diperlukan untuk menerapkan aplikasi ini dalam pembelajaran nantinya di sekolah masing-masing. Kami juga berharap tentu saja pelatihan ini pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi Bapak Ibu semuanya, dan mari kita ikuti acara ini dengan penuh perhatian dan semangat belajar yang tinggi. Kita sharing sama-sama nggih, Bapak Ibu. Langsung saja mungkin kepada Bapak Tommy Rizky Izal Kurni, MAK, eh, yang tentu saja akan menjadi pemateri tunggal pada malam hari ini untuk memberikan pengetahuannya, sharingnya untuk praktik dari aplikasi Accurate Online ini. Kemudian nantinya juga masih akan dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kepada Bapak Tommy Rizky Isal Kurni, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tatas. Cuma mungkin kita informasikan mungkin ya Pak Tatas terkait dari ujiannya itu. Kan mungkin ada penyesuaian jadwal lagi ya. Atau nanti menunggu Pak Teguh atau seperti apa Pak Tatas. Oh ya, Pak Tommy, informasinya bahwa Pak Teguh nanti akan joinnya di agak pertengahan ya Pak Tommy. Jadi mungkin untuk terkait jadwal bisa kita sampaikan mungkin di akhir sesi materi. Kita selesaikan dulu kemarin yang belum selesai biar segera, karena juga nanti kan terekam ya Pak Tommy. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa hadir pada malam hari ini bisa belajar melalui asinkronus. Begitu Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih Pak Tatas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dari pelatihan kita. Kemarin kita sudah masuk ke soal nomor 4, transaksi nomor 4. Maka kita akan melanjutkan transaksi nomor 5 sampai kurang lebih nanti 2/3 kita akan selesaikan transaksinya. Nanti untuk sepertiga kita akan lanjutkan di hari Rabu malam. Begitu nggih. Tapi kalau tidak ada masalah yang berarti sebenarnya sih 2 jam ini sudah selesai sih. Sampai terakhir itu sudah selesai. Apalagi kalau ujian itu waktunya itu juga 2 jam. Jadi nanti untuk jadwal ujiannya
nanti akan kita diskusikan lagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian karena kita melihat masih sedikit yang mengisi Google Form. Karena Google Form itu fungsinya untuk mendata Bapak Ibu yang mau mendaftar siapa, serta kita mau buatkan eh, surat undangan resmi. Nah, jadi makanya kenapa saya meminta nama Bapak Ibu yang lengkap, yang ada gelarnya, ada sekolahnya, karena memang kita mau mengundang secara resmi. Tapi eh, Bapak Ibu itu juga boleh mengajak di luar dari MGMP, misalnya mau mengajak teman atau apa, misalnya mau ikut dalam pembelajaran Accurate, kita perbolehkan, akan tapi berbeda biayanya ya. Untuk biayanya, kalau di luar dari MGMP 200, kalau MGMP ekonomi itu biayanya 150 plus pajak 11%. Jadi kurang lebih 170.000. Tapi nanti kita akan subsidi, tapi subsidinya kita belum tentukan karena menyesuaikan dengan jumlah peserta. Jadi di bawah, ya target kita di bawah 150.000 rupiah untuk ujian sertifikasinya. Tapi kalau yang umum itu 200.000 gitu nggih. Jadi kita lebih sedikit karena untuk membeli konsumsi gitu nggih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau menambah eh, rekan-rekan yang mau ikut lagi dipersilahkan. Oke, biar tidak terlalu malam untuk kegiatan hari ini, kita akan langsung melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Langkah pertama, seperti biasa, silakan Bapak Ibu membuka akun Accurate-nya. Kita kebut hari ini atau Rabu harus selesai karena untuk Accurate yang versi gratis itu cuman bisa databasenya cuman 1 bulan. Nah, saya juga sudah dapat informasi dari pihak Accurate Jakarta. Nanti ketika kita ujian akan ada sesi mungkin 20 atau 30 menit dari pihak Accurate Jakarta untuk masuk memberikan sosialisasi dan juga informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau ada yang berminat mau menjadi mitra sehingga bisa mengakses database Accurate selama 6 bulan itu juga kita persilahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian kan kemarin ada yang berminat mau jadi mitra juga nggih. Begitu. Oke, baik saya izin untuk melanjutkan sambil Bapak Ibu membuka Accurate-nya. Oke. Nah, seperti biasa, tampilan Accurate akan tampak seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya akan membagi dua dengan soal. Untuk soalnya kemarin sudah masuk ke soal nomor 4. Berarti sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin nomor 4, sekarang nomor 5. Oke, nah ini. Silakan Bapak Ibu membuka terlebih dahulu. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian, untuk ujiannya kita sediakan tempat di Universitas Negeri Malang. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian eh, dapat nanti menuju Universitas Negeri Malang ketika ujiannya nanti ya. Kenapa kita jadikan di satu tempat? Agar nanti ketika ujian eh, tidak ada masalah yang berarti dan kita juga bisa mengerjakan secara bersama-sama nanti gitu nggih. Bapak Ibu nggih. Tapi meskipun bersama-sama, Bapak Ibu harus tetap eh, melihat atau merekam atau mencoba. Karena kalau eh, mencoba terlebih dahulu, kalau memang tidak mencoba, khawatirnya nanti ada beberapa permasalahan begitu nggih. Nanti kita juga akan beri fasilitas di setiap ruangan mungkin ada 2 atau 3 mahasiswa yang menjadi pendamping Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya satu kelas isinya 20 atau 30, 20 orang diisi ada 3 mahasiswa kan juga ini ya, khawatirnya juga tidak bisa secara optimal karena tidak mendampingi satu persatu. Itu ini Bapak Ibu.
Oke, baik kita lanjut di nomor 5. Kalau pas ujian tidak akan ada clue-nya yang ada di bawah. Perusahaan eh, melakukan pengiriman atas pesanan CV Baking Cake. Oke, jadi perusahaan itu melakukan pengiriman. Sebelumnya berarti CV Baking Cake itu melakukan pemesanan. Berarti CV Baking Cake. Oh ini ya, dari soal transaksi 4 kita nggih. Jadi transaksi 4 sudah melakukan pemesanan dan juga DP. Transaksi 5 berarti mengirimkan pesanan gitu nggih, mengirimkan pesanan. Jadi yang perlu dilakukan untuk Bapak Ibu sekalian itu pertama kita harus lihat ini transaksi apa, Bapak Ibu? Ini transaksi eh, pengiriman atas pesanan, berarti penjualan, ya. Jadi kita masuknya di penjualan. Lalu pengiriman, berarti pengiriman pesanan, gitu. Oke. Nah, untuk ini kirim ke mana? Di sini ke CV Baking Cake. CV Baking Cake. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di sini 5 Januari 2018. Jadi terlihat di sini nggih Bapak Ibu 5 Januari 2018. Nomor pengirimannya kita off-kan. Tujuannya apa? Agar bisa kita masukkan nomor DO ini nggih. DO 2018 01 1234. Nah, nolnya 4 kali terus satu. Itu nggih. Kita sesuaikan dengan yang ada di soalnya Bapak Ibu sekalian. Di Oke, jadi CV Baking Cake tanggalnya sudah disesuaikan, nomor pengirimannya di off-kan biar kita bisa masukkan DO. Pengirimannya dengan apa? Di sini dengan kurir. Gitu. Itu Bapak Ibu. Silakan bisa diikuti dulu. Saya mungkin menunggu 1 menit ya, kurang lebih Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan untuk di sini ada komponen barang yang dikirimkan. Oke, kita lanjut lagi nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada barangnya. Cuman, apakah boleh kita langsung pakai yang ini? Sebenarnya bisa, tapi tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Bapak Ibu? Karena ini diawali dari transaksi sebelumnya. Ini kan dari transaksi 4. Kalau dari transaksi sebelumnya itu harus diambil dari sebelumnya itu kan ada pesanan. Transaksi 4 kan pesanan nggih Bapak Ibu. Jadi ngambil dari pesanan. Sekali lagi, kalau diawali dari transaksi sebelumnya, kita tidak boleh mencari di sini. Harus mengambil dari transaksi sebelumnya, yaitu pesanan. Gitu nggih. Kita cari pesanan. Nah, ini sudah ada SO 2018 dan jumlahnya sesuai. Betul nggih?
Nomor pengirimannya. Nomor pengirimannya, ini nomor pengiriman yang ini nggih. Punya saya kepotong. Ini sebentar. Oh, nomor pengiriman. Ya. Nah, dengan demikian nomor pengiriman ini ada nomor DO 2018 010001 gitu nggih. Dan untuk memunculkan ini jangan diambil di sini. Kenapa? Karena kalau tidak mengambil dari sini maka barangnya nyantol. Istilahnya gimana ya? Jadi barangnya itu ter-PHP kayak gitu. Mau keluar nggak bisa, mau dilanjutkan nggak bisa. Kalau tidak melanjutkan dari sini, jadi barangnya itu eh, apa istilahnya kayak nyantol istilahnya ya apa ya tidak bergerak. Jadi harus kita ambil dari pesanan. Tips saya, kalau misalnya ini lupa dari transaksi sebelumnya apa enggak, biasanya saya mengklik sebelumnya. Oh kosong, oh nggak ada. Terus kita coba cari yang di pesanan, ada apa enggak? Oh ada, oh berarti kemungkinan besar apakah ini sama dengan ini? Kalau diklik terus nilainya sama, nah kalau diklik nilainya sama berarti ini merupakan transaksi dari sebelumnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk setiap transaksi jangan langsung pakai loop, tapi pilih dari cari di sini dulu. Gitu nggih. Lalu yang kedua apa? Yaitu keterangannya. Keterangannya mengikuti keterangan yang ada di bawah, yaitu pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Itu ya, pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Begitu. Nah, begitu. Jadi, saya ulang lagi, untuk yang ini bukan mencari dari sini. Nggih. Jadi kita ambil dari pesanan. Lalu kita pakai loop ini atau kaca pembesar, dari situ akan muncul. Dan jadi langsung secara otomatis akan muncul di sini. Gitu nggih. Di begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, gimana? Kalau sudah bisa di-save. Meskipun saya tahu sebenarnya transaksi 6 itu merupakan lanjutan dari transaksi 5. Karena transaksi 5 setelah barang itu dikirim ada tagihan atau faktur. Jadi aslinya yang betul ini langsung diklik faktur. Tapi asumsinya kita tidak tahu transaksi 6 itu langsung ada tagihan apa enggak. Karena kan biasanya soal kan berhenti di sini nggih, Bapak Ibu nggih. Soal kan biasanya berhenti di sini. Jadi transaksi 6 kita karena belum tahu jadi nggak apa-apa kita save lagi. Kalau mau diklik faktur tadi juga nggak apa-apa. Nah setelah di save kita di penjualan lalu ada faktur penjualan. Gitu nggih. Penjualan lalu faktur penjualan. Nah, pelanggannya kembali ke CV Baking Cake seperti biasa. Nah, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 6 Januari 2018. Nomor faktur kita off-kan biar bisa diisi dengan nomor faktur yang tertera di transaksi 6 yaitu SI 2018 ini ya SI 2018 01
0,0002 begitu. Jadi saya ulang lagi, diawali dari CV-nya dituliskan, yaitu CV baking cake. Setelah itu tanggalnya disesuaikan, tanggal 6 Januari sesuai dengan soal. Nomor fakturnya di-off-kan biar bisa dimunculkan SI 2018 01 0002. Begitu. Nah, ini nasibnya sama kayak sebelumnya. Apakah boleh Pak langsung di loop ini? Tidak boleh. Meskipun bisa, tapi nggak semua yang bisa boleh. Ini bisa tapi tidak boleh karena diawali dari transaksi sebelumnya, di mana sebelumnya transaksi 5 itu kan mengirim, nggih. Dan ini menagih. Jadi ambil dari, nah, sebelumnya kan pengiriman, jadi ambil dari pengiriman. Saya yakin di sini pasti ada. Kita buktikan ya, ketika kita klik loop. Nah, muncul DO 2018 dan pasti sesama dengan ini 200, 350 dan 200. Harganya udah sesuai. Nah, cuman pajaknya yang kurang sesuai. Pajaknya diganti, tarifnya diklik diganti tarif pajak 10%. Sehingga sekarang sudah sama 16.458 750 gitu. Oke, kita tunggu sebentar, nggih, Bapak Ibu bisa mengikuti langkah 6. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di chat atau langsung mengaktifkan mic-nya juga tidak masalah, nggih, Bapak Ibu. Nggih, PPN dirubah. Kenapa dirubah? Karena ini transaksi tahun 2018. Tahun 2018, PPN masih menggunakan tarif 10%. Kelebihan accurate kalau misalnya ini salah, ini misal ya, saya salah menulis 11%, tidak akan bisa disimpan. Coba saya simpan, pasti tidak akan bisa. Nah, tarif pajak seharusnya 10%. Nah, gitu. Jadi accurate ini menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi tarif pajaknya bisa diganti 10%. Gitu. Itu juga itu juga menunjang ya, biar sama antara total yang ada di sini dengan total yang ada di sini, Bapak Ibu. Kalau sudah tahap pertama, maka kita lanjut di informasi. Di informasi ini, di sini ada keterangannya tagihan. Tagihan ini sesuai dengan yang ada di bawah ya. Tagihan atas pengiriman barang kepada CV Baking Cake. Untuk tanggalnya, tanggal faktur pajak disamakan dengan tanggal transaksi saja.
Lalu tanggal pengirimannya ini tanggal 5 ya, sesuai dengan tanggal yang ada di kiri. Begitu. Nah, yang ketiga ini fungsinya untuk apa? Kalau ada biaya lainnya, misalnya ada biaya angkut dan lain sebagainya, administrasi bisa masuk ke biaya lainnya. Ini untuk DP atau uang muka dan ini untuk informasi pembayaran. Tapi kita biasanya kalau tidak ada hal-hal lain, kita cuma berhenti di informasi. Begitu, begitu Bapak Ibu. Tunggu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, itu tinggal disimpan. Tuh. Kalau sudah kita simpan Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah sudah berhasil tersimpan Bapak Ibu sekalian? Tuh tadi transaksi ke-6. Kita belum masuk ke transaksi ke-7. Gimana? Transaksi 6 sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi ke-7. Oke, kita tunggu 2 menit ya, Bapak Ibu, sambil saya bukakan tadi yang transaksi ini ya 16 juta tadi ya. Oh ini. Sambil saya bukakan transaksinya biar dicoba dulu. Transaksi 6 sebelum masuk ke transaksi 7. Kita jedakan 2 menit Bapak Ibu sekalian untuk menunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Oke, 19.45 nanti kita akan mulai lagi. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian, yaitu transaksi ke-7. Untuk transaksi ke-7, kita pahami bahwa di sini perusahaan melakukan penjualan tunai. Dalam penjualan tunai, di sini ada fitur penerimaan penjualan, tapi tidak boleh melompat langsung ke penerimaan penjualan. Itu ya. Jadi tidak boleh langsung melompat ke penerimaan
penjualan, tapi seharusnya berhenti di mana? Faktur dulu. Jadi baik itu tunai maupun kredit untuk diawali selalu dari faktur. Tapi kalau tunai setelah difaktur, maka dilakukan proses penerimaan penjualan. Gitu ya. Kalau tunai, faktur, penerimaan penjualan. Tidak boleh kita langsung masuk ke penerimaan penjualan. Jadi semua transaksi di accurate harus paling jauh itu, misalnya kita melompat, itu paling jauh itu hanya boleh berhenti di faktur penjualan. Nggak boleh tiba-tiba langsung penerimaan penjualan, tidak boleh. Gitu ya. Jadi secara kasat mata ini setelah difaktur nanti dilakukan proses pembayaran gitu jadi mekanismenya. Kita isi dulu faktur penjualannya namanya CV Surya Sejahtera. Eh, Toko Kue Sehati, mohon maaf ya. Toko Kue Sehati. Nah, tanggalnya kita sesuaikan tanggal berapa? 8 Januari ya. 8 Januari 2018. Oke. Nomor faktur kita off-kan. Kembali lagi Bapak Ibu. Tujuan di off-kan untuk apa? Biar bisa diisi dengan angka-angka. Oke. 2018 titik 01 titik 00003. Nah, kalau ini tidak mungkin kita ambil dari transaksi sebelumnya, Bapak Ibu. Berbeda dengan tadi, karena diawali dari transaksi sebelumnya. Kalau ini merupakan transaksi awal, jadi tidak bisa kita ngambil penawaran, pasti nggak ada penawaran sebelumnya. Gitu. Jadi kita ambil dari sini, cari tepung tepung terigu, terigu. Tepung terigu jumlahnya 200, harganya 35.700, diskonnya 0. PPN-nya tetap 11% ya, cuman nanti kita sesuaikan diganti PPN-nya menjadi 10%. Tuh. Jadinya sudah sama 7.854.000. Begitu. Jadi untuk penjualan tunai selalu diawali dari faktur, setelah itu diproses pembayaran. Itu ya. Khusus penjualan tunai itu tidak boleh langsung di pembayaran, tapi harus buat faktur terlebih dahulu. Di informasi tinggal keterangannya kita sesuaikan penerimaan penjualan tunai. Oh, keterangannya yang atas ini ya. Jadi penjualan secara tunai. Penjualan penjualan secara tunai. Oke, tanggal fakturnya kita samakan, tanggal pengirimannya 8 Januari 2018. 8 Januari 2018. Gitu. Pengirimannya di sini tidak ada keterangan. Kalau sudah nanti dilakukan proses pembayaran. Karena ini pembayaran secara tunai. Oke. Oke, sambil menunggu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, saya beri jeda 2 menit untuk mengikuti transaksi yang 7 awal. Karena 7 yang kedua itu transaksinya juga berbeda yang ini ya. Ini yang awal, ini maksud saya yang kedua. Yang menerima pembayaran. Menerima pembayaran ya proses pembayaran gitu seharusnya. Cuman saya akan dampingi.
Oke, kita jeda 2 menit dulu deh untuk Bapak Ibu mengikuti transaksi 7. Untuk pengiriman diisi apa? Karena di sini tidak ada keterangannya diisi apa. Jadi pengirimannya saya kosongi. Itu nggih Bapak Ibu. Pengirimannya dikosongi. Kecuali di sini ada keterangan mengirimkannya dengan mobil, box atau apa, baru kita mengikuti. Begitu nggih Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bisa dicoba proses pembayaran. Karena ini kalau berhenti di sini gimana Pak? Ya berarti masih terjadi piutang. Kalau tunai harus diproses pembayaran. Oke, apakah disimpan dulu atau langsung ke proses pembayaran? Oke, ini bisa disimpan. Tapi kalau disimpan nanti prosesnya cukup panjang. Jadi bisa langsung diproses pembayaran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pakai langsung proses pembayaran saja. Saya akan memberikan contoh kalau disimpan. Dua-duanya hasilnya nanti sama saja. Cuman kalau pembayaran itu langsung angka-angka yang sudah kita masukkan di sini itu langsung masuk karena ini kelanjutan. Maksudnya kan langsung diproses. Tapi kalau disimpan, ini saya coba simpan G, Bapak Ibu G. Kalau Bapak Ibu diproses pembayaran saja, kalau sudah disimpan, maka saya ngulangi lagi di sini penerimaan penjualan. Maksudnya kan ini kembali nol. Kalau punyanya Bapak Ibu yang langsung diproses, itu pasti ada angkanya di sini, ada angkanya dan ini sudah ada. Kalau ini saya mengulang lagi dari awal, tapi tidak apa-apa. Toko kue sehati, banknya menggunakan bank. Sesuai dengan soal ini, nomor buktinya ada ya, 1102 2018 01 000004. Begitu. Tanggal bayarnya tanggal 8 Januari 2018, Bapak Ibu sekalian. Nah, punya saya masih kosong, saya harus mengambil dari, nah, yang saldonya 7854. Berarti yang atas sendiri ini. Kalau punya Bapak Ibu, kalau langsung diproses, ini sudah keluar, tinggal menyesuaikan apa yang belum. Begitu ya. Tapi overall dua-duanya masih sama hasilnya. Nilai pembayaran kita refresh Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kalau ini masih nol ya. Nah, ada faktur lebih bayar, jangan. Makanya harus dihitungkan. Nah, begitu. Selanjutnya, kalau sudah tinggal diinformasi metodenya di sini dengan menggunakan transfer bank. Keterangannya penerimaan penjualan tunai. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu transfer penerimaan penjualan tunai. Oke. Sementara silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu
karena sudah selesai transaksi ke-7. Sebentar lagi kita masuk ke-8. Hari ini harusnya sampai 20 transaksi. Bukan transaksi 20 transaksi ya, tapi transaksi ke-20. Kemarin kan sudah dicicil 4. Jadi ya sekarang aslinya per hari ini 15 transaksi. Begitu. Karena kita mengejar biar Rabu semuanya sudah selesai gitu. Oke, silahkan dicoba dulu. Sebentar lagi kita lanjut ke transaksi 8. Ya, saya kasih jeda mungkin 2 menit. Ya, seperti biasa 2 menit. Setelah itu kita masuk ke transaksi ke-8. Kalau yang sudah, boleh membaca transaksi ke-8 dulu. Jadi nanti biar kita enak melanjutkannya. Untuk akun dipilih apa, Pak? Untuk akun yang mana? Oh, bank ini kah? Kalau ini bank sesuai dengan ini di sini penerimaan bank. Tuh. Kalau sudah bisa disimpan Bapak Ibu sekalian, biar kita bisa lanjut ke transaksi ke-8. Saya genapkan dulu deh sampai eh, jam 20.00 begitu. Tapi sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan untuk akun dipilih apa, Pak. Akun yang mana dulu ini? Boleh akun ini yang mana? Iya, mungkin kalau bisa share screen mungkin lebih enak gitu. Akunnya yang mana? Atau di foto atau apa gitu ya, biar saya juga bisa melihat kira-kira. Kalau mau di share screen boleh Bapak Ibu. Atau difotokan, fotonya dikirim ke WA boleh saya bisa lihat. Karena saya tidak paham kira-kira akunnya yang mana. Yang akun yang mana ya? Ini kah? Bank ini kah? Kalau ini memang harus ada bank gitu.
Kalau kosong di sini maka tidak akan bisa di-save. Hmm, Bank harus diisi. Dan nilai pembayaran di-refresh juga. Kalau sudah, silakan disimpan Bapak Ibu biar kita bisa lanjut ke transaksi ke-8. Ini bisa dihilangkan. Nah, sudah hilang. Yaitu nanti di bawah sendiri ada centang di bawah kalau mau dihilangkan tadi itu ya. Tentang persiapan data awal perusahaan. Oke, di transaksi ke-8 tanggal 9 Januari 2018 pihak gudang meminta persediaan dengan berikut ini. Oke, ini case-nya gudang itu tahu bahwa perusahaannya gitu. Oke, bentar. Oke. Di sini saya lanjut lagi ya. Gudang itu sudah tahu bahwa perusahaannya itu mengalami kekurangan persediaan. Nah, karena mengalami kekurangan persediaan, maka yang dilakukan bank itu apa? Maka otomatis banknya itu, yang dilakukan oleh perusahaan apa? Maka perusahaan harus menambah persediaan, gudangnya inisiatif. Nah, karena ini transaksi internal, gudang kan bilang ke perusahaan, gudang nggak minta ke yang lain, nggak minta ke orang ketiga, tapi gudang bilang ke perusahaan, tolong bahwa persediaan kita ada yang kurang, gitu. Karena itu orangnya internal, yaitu dari gudang dan perusahaan, maka tidak masuk ke pembelian. Pembelian itu selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau vendor. Tapi kasusnya yang 8 ini hanya dari gudang ke perusahaan. Kalau gudang ke perusahaan itu di persediaan namanya permintaan barang gitu. Jadi belum masuk ke transaksi pembelian atau penjualan ya, pembelian lebih tepatnya pembelian itu masuknya di permintaan barang. Jadi di persediaan permintaan barang tanggalnya kita sesuaikan tanggal 9 Januari 2022 2018. Nomornya kita off kan biar bisa dimasukkan yaitu PR 2018 01 kosongnya 4 kali lalu satu. Tipenya beli barang karena gudang pengen membeli barang. Barang apa yang dipinginkan? Pertama tapioka sebanyak 50 bungkus. Tanggal dimintanya tanggal tanggal dimintanya 10 ya. Sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Kuantitinya itu 50. Yang kedua itu maizena. Maizena tanggalnya udah sesuai. Bentar, saya lanjut lagi. Maizena, Maizena. Tanggalnya udah sesuai. Kuantitasnya ada 100. Begitu. Tanggalnya diganti 10 Januari. Oke, jadi ada 50 untuk tepung tapioka, 100 untuk tepung maizena. Tinggal di informasi ini keterangannya berarti apa? Gudang meminta persediaan. Ini
Keterangan itu bebas ya, inisiatif apapun diperbolehkan. Yang penting masih sesuai dan meminta persediaan. Kalau sudah, kita simpan. Dengan demikian, transaksi 8 sudah selesai. Saya tunjukkan lagi transaksi ke 8 kalau mau dilihat lagi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke transaksi ke 9. Oke, kita lanjut ya. Transaksi ke 10 ternyata inisiatif dari gudang ternyata disetujui. Jadi gudang ya apa perusahaan benar. Ya gudang kamu benar bahwa perusahaan kita itu butuh. Jadi beli di PT Boga Abadi ya. Nah, karena menghubungi pesanan ke PT Boga Abadi, maka masuk di pembelian, lalu pesanan pembelian. Pemasoknya kita masukkan PT Boga Abadi. Tanggalnya kita sesuaikan 10 Januari 2018. Nomornya kita off-kan biar kita bisa isi PO 2018 01, nolnya 4 kali terus 1 gitu. Nah, apakah kita boleh pakai loop? Ingat, ini merupakan transaksi yang diinisiasi dari gudang. Maka kita ambil dari permintaan ya, bukan permintaan dari gudang. Kita pakai loop. Nah, ketemu kan 50 dan 100 sudah sesuai. Tinggal harganya yang 50 itu 7.000, yang bawahnya itu 12.000. Eh, maaf kuantitasnya tetap 100, harganya yang 12.000. Maaf ya, gagal fokus. Nah, sudah pajaknya diganti tarif pajak 10%. Nah, ini ya. Jadi sudah sama nilainya 1705 sesuai dengan yang ada di invoice-nya gitu ya. Oke, kalau sudah nanti sekali lagi di info lainnya perminta PO atas PO atas permintaan pembelian pihak gudang. Tanggal pengirimannya tanggal 10 Januari 2018 sesuai dengan informasi yang atas. Cuman pengirimannya tidak tahu pakai apa. Tuh.
Oke, gitu ya. Jadi di sini sudah tertera sesuai dengan informasi yang ada di sini. Oke. Nah, setelah pesan ini nanti soal selanjutnya itu pe penerimaan barang dengan produk yang sama ya. Oke. Berarti ini barang yang sama nanti diproses penerimaan gitu ya. Jadi mana meminta di sini sudah, terus di sini tadi. Nah, di sini menerima barang. Jadi nanti diklik penerimaan untuk transaksi nomor 10. Tapi sebelumnya kita tunggu dulu 2 menit dulu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah menerima. Setelah menerima, oh, ini akan menerima. Jadi diproses penerimaan. Jadi saran saya biar cepet gimana kita langsung mengecek invoice selanjutnya. Kalau masih berhubungan, mending selalu diproses gitu. Itu akan mempersingkat waktu karena kita nggak usah mengisi namanya, apakah sudah sesuai kan? Lalu di sininya sudah sama. Nah, makanya mengefisiensi waktu kalau diproses gitu ya. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 11 Januari 2018. Lalu kita off-kan biar kita bisa isi dengan nomornya yang RI itu. Oke, RI 2018 01 kita. Nomor terima itu anggap aja ini ada ya nomornya 009876 gitu. Oke, ini sudah sesuai, tinggal diinformasi. Diinformasi berarti barang atas PO tanggal itu ya. Barang atas PO tanggal tanggal 10 Januari 2018. Oke, pengirimannya tidak ada dan tidak ada FOB-nya. Oke, kalau sudah, maka kita lihat soal selanjutnya. Ternyata setelah barang itu diterima, maka difakturkan. Untuk itu langsung diklik faktur saja. Ini tujuannya untuk
efisiensikan waktu. Nah, otomatis ini sudah terisi, ini sudah terisi. Jadi di perbaiki yang kurang sesuai saja, seperti tanggalnya, karena tanggalnya ini mengacu pada hari ini. Oke, tanggalnya, oke, tanggalnya 12 Januari 2018. Oke, nomor formnya ya. Di sini karena tidak ada, nggak usah juga boleh ya, nggak usah dipakai nomor formnya. Karena ini nomor nomor faktur. Beda ya nomor form sama nomor faktur. Kalau nomor faktur dipakai di sini. Nomor faktur yaitu invoice Boga 2018 sam strip 099 gitu. Oke, apakah ini sudah sesuai dengan tagihan? Belum, karena pajaknya masih 11%. Kita ganti tarifnya jadi 10%. Gitu. Oke. Oke, ini sudah sesuai ya. Pemasoknya sudah, nomor formnya kita tidak ganti karena tidak ada nomor form. Tapi kalau mau dimasukkan invoice, boleh ya nomor invoice ini disamakan. Tanggalnya, tanggalnya kita sesuaikan 12/01/2018 sesuai dengan yang ada di sini. Tuh. Oh, faktur yang ini ya, 12 Januari 2018. Oke, ini merupakan akhir dari transaksi 11. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nanti kita akan ke lanjut ke transaksi ke-12. Gitu. Oke, saya simpan dulu biar tidak hilang. Oke, oke, ini ya. Oke, sebentar lagi kita masuk ke transaksi ke-12. Oke, tapi sebelum masuk, kita tunggu dulu ya, 1 menit untuk bagi yang tertinggal. Kita lanjut ke transaksi 12. Oke, 11, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sampai 20 lah ya, setidaknya nanti untuk transaksinya. 21. Oke, jadi biar besok transaksinya tidak terlalu banyak atau minimal eh, tidak terlalu jauh ya dari transaksi ke-20 bisa jadi 18, 19 juga boleh. Itu nggih, Bapak Ibu.
Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tadi transaksi ke 11 ya, sudah sama, sudah tersimpan. Kita lanjut ke transaksi ke 12. Oke, sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk transaksi penjualan secara tunai itu tidak bisa langsung masuk ke penerimaan, tapi harus ke faktur dulu. Jadi untuk penjualan tunai harus dengan dua tahap. Pertama itu dilakukan faktur, setelah itu diproses pembayaran. Gitu ya. Jadi kita awali dari faktur penjualan. Pelanggannya kita masukkan toko roti seberang. Nah, nomor fakturnya kita isi. Oke, tanggalnya kita isi dengan 13 Januari ya. Oke. Nah, karena ini transaksi yang pertama, jadi tidak kita ambil. Jadi kita ambil dari sini saja, yaitu tepung beras sekuantitas 500. Wah, ada diskonnya ya ini ya. Oke, kita ini persentase atau tidak ya? Tidak ada keterangan diskonnya. Jadi ya udah kita langsung masukkan 787.500. Hmm. Yang kedua itu tapioka 200. Oke, pas ini nol. Kita lanjut. Nah, yang buat beda apa? PPN-nya harus diganti 10%. Oke, kita lihat apakah sudah sama. 19, 692, 750. Oke, sudah sama dengan totalnya. Kalau sudah sama, langkah kedua itu tinggal di informasi ini ya. Kita tambahkan keterangan dan penyesuaian-penyesuaian yang lain. Oke, di informasi, maka nomor PO-nya, kalau tidak ada kita kosongi saja deh. Keterangannya di sini penjualan secara tunai. Lalu tanggal faktur disamakan dengan transaksi, tanggal pengiriman disamakan dengan transaksi. Begitu. Oke. Nah, kalau penjualan tunai itu tidak boleh berhenti di faktur, tapi harus dilakukan proses pembayaran. Gitu ya. Oke, kita tunggu 1-2 menit lagi ya untuk melakukan proses pembayaran untuk transaksi ke-12. Oke, kita lanjut lagi ya di proses pembayaran ya.
di proses pembayaran. Nah, kalau enaknya diproses apa? Ini nggak usah diisi ya, langsung toko roti dan eh, nomornya sudah keluar di sini ya. Jadi tinggal kita isi ini tuh bank sesuai dengan informasi yang ada di bawah. Nomor buktinya kita pakai yang ada di sini ya, 1102 2018 01 titik 000006. Ya, pembayarannya yang di refresh, tanggalnya kita sesuaikan 13 Januari 2018. Sudah sama persis kan Bapak Ibu? Nah, kalau sudah tinggal di informasi tunai diganti cek. Nomor ceknya ada apa enggak? Tidak ada. Tanggal ceknya, oke, tanggal cek 13.01.2018. Oke, keterangannya penerimaan penjualan tunai. Seperti soal yang ada di bawah ini ya. Penerimaan penjualan tunai. Kalau sudah, kita simpan. Oke, dengan demikian transaksi ke-12 sudah selesai. Gitu. Oke, sebentar lagi kita masuk ke transaksi selanjutnya. Ada transaksi 13. Oke, tapi sebelum kita masuk, eh, harus memahami dari soalnya dulu. Di 13, perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV Baking Cake dengan keterangan seperti berikut. Oke, ada penerimaan pelunasan piutang dari CV Baking Cake. Nah, kalau pelunasan piutang berarti itu dari kasus penjualan bisa langsung ke penerimaan penjualan, nggak perlu pakai faktur ya. Faktur itu diperlukan kalau eh, melakukan pembelian secara tunai, gitu ya. Atau kredit bisa ke faktur dulu. Nah, kalau yang ini karena ini hanya pelunasan, jadi bisa langsung ke penerimaan penjualan. Pelanggannya kita masukkan EV Baking Cake, nomor buktinya disamakan. Oke. Tanggalnya kita tulis 15.01.2018. Nah, untuk selanjutnya kita ambil biar kita tahu totalnya 13.478. Oh, berarti yang bawah. Jadi yang dicentang cuma yang bawah saja. Lalu ini di refresh. Sudah sama ya, 13.478. Lalu di informasi kita isi dengan menggunakan biliet giro. Nomor ceknya BG 991188.
Keterangannya penerimaan pelunasan piutang atas faktur nomor INV 17100. Itu ya. Sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita tunggu 2 menit dulu ya, Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjut ke transaksi ke-14. Oke, bagaimana? Apakah sudah untuk transaksinya? Ini tadi yang transaksi ini ya, pelunasan piutang. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Oke, kita masuk ke transaksi ke-14. Untuk transaksi ke-14 itu kita akan melihat kira-kira ini apa? Ini merupakan transaksi untuk membuat paket. Namanya paket promo tepung murah. Gitu nggih. Ada namanya paket promo tepung murah, yaitu terdiri dari 100 bungkus tepung terigu, 50 bungkus tepung kanji. Harganya itu tapi 5 juta di luar PPN. Caranya untuk membuat paket, namanya paket itu mirip sama ketika kita menjual barang, gitu ya. Ada di barang dan jasa, di persediaan barang dan jasa. Kita buat untuk paket baru namanya promo tepung murah ya. Ya, promo tepung murah namanya. Promo tepung murah. Kategori barangnya itu kan umum. Nah, untuk jenis barangnya itu namanya grup karena memadukan antara dua barang. Kalau cuma satu barang itu apa? Bersediaankah, non bersediaankah atau jenisnya itu jasa. Tapi kalau membuat paket itu harusnya masuknya ke grup. Lalu untuk satuannya di sini satuannya menggunakan tidak ada keterangan ya satuannya menggunakan apa. Oke, kalau tidak ada satuannya kita anggap paket saja aja ya. Paket. Simpan paket sebagai data baru. Begitu. Nah, rincian penjualan pembelian diklik harga
dari rincian grup diklik. Nah, harganya biar keluar. Berapa harga per paket? Kita tulis 5 juta. Pajaknya jangan lupa. Pajak pertambahan nilai. Begitu. Jadi eh ini dihilangkan centangnya biar bisa keluar harganya per paket. Pajaknya pajak pertambahan nilai, dasar pengerjaannya pengenaan pajaknya 100%. Nah, untuk rincian grupnya terdiri dari apa? Yaitu tepung terigu 100, tepung kanji sebesar 50. Ini ya. Jadi ya 100 dan juga 50 gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Pertamanya di umum, umum itu ditulis promo tepung murah. Kategori barangnya umum, jenis barangnya harus dipilih grup. Karena kalau grup itu baru keluar rincian grupnya. Kodenya barang dan jasa, satuannya paket. Penjualan itu nggak hanya ditulis 5 juta per paket. Rincian grupnya itu dari tepung terigu dan juga tepung kanji. Begitu. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan. Oke, Alhamdulillah sudah tersimpan transaksinya. Kalau tersimpan, berarti bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini toko roti tertarik untuk melakukan pembelian paket promo. Oke. Jadi langsung toko roti seberang itu ingin membeli namanya paket promo. Oke. Tadi yang kita bikin itu ya paket promo ya. Nah, ini pembeliannya secara tunai. Kenapa kok saya tahu secara tunai? Karena di bawahnya ada tanda penerimaan pembayaran. Jadi prinsipnya itu sama kayak tadi ya, transaksinya dari tadi diulang-ulang karena memang tujuannya sebagai accurate data entry saja. Oke, transaksi 15 kita masukkan di sini penjualan. Eh, untuk ya, penjualan lalu faktur. Jadi meskipun nanti itu dapat apa namanya uang, itu harus ke faktur dulu. Pelanggannya namanya pelanggan toko roti seberang. Tanggalnya disesuaikan 17 Januari 2018. Nomor fakturnya kita pakai nih SI 2018 01 00005. Oke, untuk produknya namanya tepung murah. Jumlahnya 2.
Nah, ini diganti tarif pajaknya menjadi 10%. Oke, sudah sama persis ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah sama persis dengan di soal. PPN-nya juga sudah ada, sehingga dari 10 juta jadi 11 juta. Oke, cuman jangan lupa setelah tahap pertama harus menambah di informasi, yaitu keterangannya penjualan tunai promo. Nah, tanggal pengirimannya tanggal 17 juga sih. Oke, pengiriman tidak ada ya. Oke, kalau sudah difaktur, maka karena di sini penjualan tunai, berarti setelah difaktur harus di apa? Harus diproses pembayaran. Oke, nomor buktinya ini ya, untuk pembayaran, nomor buktinya 1102. Oke, 1102 2018 01 00007. Tanggal bayarnya 17 Januari 2018. Tinggal kita refresh 11 juta dan terakhir pembayarannya itu cek ya. Berarti cek. Nomor ceknya nggak ada ya. Tanggal ceknya, oh, metode pembayarannya bukan cek, tapi dengan transfer bank. Jadi cukup di transfer bank. Oke, 17 Januari 2015. Keterangannya penerimaan penjualan promo. Begitu. Penerimaan penjualan promo. Jadi bedanya di sini cuman sedikit ya keterangannya ya, penerimaan penjualan promo. Oke, kalau sudah, oke, mungkin kita bisa nutut satu atau dua transaksi lagi ya. Jadi kita akan lanjutkan satu atau dua transaksi lagi. Yaitu kita akan berhenti di antara 16 atau 17 tergantung dari kecepatan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tadi sudah tersimpan. Nah ini 11 juta ini tadi. Oke, transaksi ke-16 bisa dilihat dulu. Perusahaan menambahkan barang baru.
Nah, untuk menambahkan bahan baru sama halnya dengan tadi memberikan eh, produk promo tadi ya, yaitu di persediaan, lalu barang dan jasa, gitu ya. Persediaan, lalu barang dan jasa. Nama barangnya tepung sukun. Kategori barangnya itu umum. Jenis barangnya ya persediaan. Jangan sampai grup ya, gara-gara grup itu kan untuk membuat paket. Nah, ini tidak paket. Satuannya dengan menggunakan biasanya tepung ya. Kalau tepung itu biasanya berapa bungkus ya mungkin ya. Atau mau pieces juga boleh deh, PCS aja deh. Yang lebih umum ya. Nah, kalau sudah penjualan dan pembelian, harga jualnya 15.000. Oke, untuk yang ini tidak perlu, tapi pajaknya kita tambahkan PPN. Biar nanti kalau ada transaksi, selalu ada PPN-nya. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah, kita simpan. Kita sudah menambahkan tepung sukun tadi. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, oke, kita sudah masuk ke titik aman ya, sudah mengerjakan sampai 16. Oke, bagaimana Pak Tatas ini sudah kita sampai 16. Apakah kita lanjutkan atau mungkin karena informasinya hari Senin kan sedikit ya Pak Tatas yang bisa hadir. Jadi apa Siap. nanti dilanjutkan hari Rabu biar personilnya juga lebih banyak. Siap Pak Tommy, betul. Jadi kebetulan ini ada 15 partisipan termasuk kita berdua ya. Mungkin walaupun ada recordnya supaya nanti lebih komprehensif juga pembahasannya, mungkin di hari yang terakhir ya Pak Tommy untuk sesi kelima di hari Rabu. Rabu. Oke, bagaimana Bapak Ibu mungkin yang hadir di malam hari ini? Mungkin ada Pak Teguh ya. Monggo Pak Teguh bisa eh, Iya ada Pak, nanti sedikit di ya masukan. hari Rabu